Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini adalah apakah engkau Mesias? Saya ajak kita untuk membuka Alkitab dari Matius 26 ayat 63 sampai 65. Matius 26 ayat 63 sampai 65. Silakan buka Alkitab kita, Bapak Ibu silakan menyimak di Alkitab masing-masing. Izinkan saya membaca untuk Bapak Ibu sekalian. Matius 26 ayat 63 sampai 65 firman Tuhan berbunyi demikian. Namun Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami apakah engkau Mesias anak Allah." Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Lalu imam besar mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujat itu." Sedemikian jawab bacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dikasih Tuhan, seorang yang bernama Alvin Toffler, dia ada memperkenalkan sebuah istilah yang menurut saya menarik. Jadi ada satu kalimat yang mengandung kata-kata kunci penting ini, yaitu learn, unlearn, dan relearn. Belajar, melepaskan apa yang sudah pernah kita pelajari, dan belajar lagi. Menurut dia ini adalah sebuah hal yang perlu untuk dilakukan, proses belajar yang perlu dilakukan, yang dijalani oleh orang-orang di masa ini, yang hidupnya sangat tidak pasti, yang hidupnya itu cepat berubah, karena dunia ini sangat cepat perubahannya, dan itulah sebabnya kita perlu learn, unlearn, dan relearn. Kenapa? Supaya kita bisa terus melakukan, menjalani kehidupan kita dengan baik, dengan efektif, sesuai dengan pergerakan zaman yang ada. Dan Bapak Ibu sekalian, learn ini mengajarkan kepada kita tentang kita mempelajari hal baru yang belum kita ketahui sebelumnya. Dan kemudian bicara tentang unlearn, ini bicara tentang bahwa kita berani membuang kebiasaan, membuang cara lama yang kita miliki dalam kehidupan kita, yang dulu sudah menyatu dengan kehidupan kita, yang sudah tidak cocok lagi dengan kehidupan kita saat ini. Ini bukan berarti kita lupa informasi itu, tetapi kita sengaja melepaskan cara pikir yang lama, kebiasaan yang lama, supaya kita bisa hidup dengan lebih baik. Dan relearn, kita belajar sesuatu yang baru, yang lebih benar, yang lebih baik, yang lebih efektif untuk menggantikan cara yang lama yang sudah tidak sejalan dengan kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu sekalian, sebagai sebuah contoh, saya 10 bulan lalu dianugerahkan seorang putra. Jadi putra saya berusia 10 bulan. 10 bulan. Dan Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, sejak anak saya lahir itu, saya harus unlearn. Unlearn apa? Unlearn untuk hobi saya nonton Netflix. Hobi saya nonton. Ya. Kalau sebelumnya saat saya bujang, saat saya kemudian menikah, ya masih ada waktu yang cukup banyak untuk me time. Untuk menikmati waktu sendiri, untuk nonton, untuk scrolling medsos, sekedar refreshing sebentar. Tapi kemudian ketika anak saya lahir, ternyata hal itu harus di-unlearn, harus dilepaskan. Bukan dilepaskan seutuhnya, tetapi dikurangi intensitasnya. Kenapa? Karena keberadaan saya sebagai seorang papa sekarang itu harus mewajibkan saya relearn, belajar satu hal yang baru, yaitu belajar untuk menghabiskan waktu lebih banyak bersama dengan anak saya. Dan tentu perubahan ini tidak mudah, kadang-kadang saya dalam hati capek, habis pulang, rapat sampai malam, habis ngajar, persiapan dan seterusnya, pengen pulang ke rumah, biasa dulu masih bebas, bisa selonjoran di kasur, nonton santai. Sekarang ketika kemudian saya pulang, saya harus menemani anak saya. Karena istri saya udah capek dari pagi sampai malam nemenin dia. Dan saya harus gantian. Dan itu memang kadang, aduh, nggak bisa nonton nih gitu. Jadi unlearn itu satu hal yang sebetulnya tidak mudah dilakukan, tetapi dalam hal tertentu itu harus dilakukan supaya kehidupan kita itu bisa lebih efektif, supaya kehidupan kita lebih benar, dan supaya kehidupan kita lebih works dari sebelumnya.
Ada seorang yang bernama Annie Pashkam, dia mengatakan di sebuah artikel di Harvard Business Review tentang kepemimpinan, bagaimana memimpin di tengah ketidakpastian. Nah, di situ ada kata kunci unlearn your assumptions. Dia mengatakan di satu kalimat, unlearning is crucial mechanism of learning. Melepaskan apa yang telah dipelajari merupakan mekanisme belajar atau proses belajar yang sangat penting. Kenapa? Karena menurut dia, di dalam dunia yang uncertain, yang tidak tentu ini, maka kemudian ada banyak hal yang kita perlu ubah dalam diri kita. Salah satunya adalah ketika dia mengatakan bahwa kalau dulu mungkin kita biasa untuk berusaha untuk memperbaiki keadaan ketika masalah menimpa perusahaan kita atau tempat kita kerja. Tapi kemudian dia menantang bahwa kita perlu unlearn sebuah dorongan untuk buru-buru menyelesaikan masalah dan kemudian learn about, belajar tentang pause, belajar tentang berhenti sejenak, berefleksi sejenak. Jangan buru-buru berusaha menyelesaikan masalah, tetapi ambil waktu diam, memikirkan dengan baik, merenungkan dengan baik, dan pelan-pelan menyelesaikan permasalahannya. Menurut dia, itu akan menjadi satu perubahan yang sangat baik yang membuat seseorang itu bisa memimpin dengan baik di tengah dunia yang tidak pasti ini. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya yang saya ingin katakan kepada kita bahwa proses learn, unlearn, dan relearn itu juga sama pentingnya dalam kehidupan iman kita. Jadi bukan dalam kehidupan sehari-hari saja, jadi bukan dalam kehidupan pekerjaan saja, tetapi dalam kehidupan iman kita, ini krusial juga. Maka saya ingin mengatakan bahwa itu juga sama crucial mechanism of learning yang harus kita lalui kalau kita mau jadi pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Kalau kita mau jadi pengikut Tuhan yang terus bertumbuh di dalam iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Bahayanya yang sering terjadi adalah jika unlearning itu tidak terjadi, maka kita akan stuck di kehidupan kita yang lama. Maka setelah saya bertobat, setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus, ketika saya stuck dan saya tidak unlearn, maka saya akan tetap jadi pribadi yang suka nyontek, yang suka mencuri karya orang seperti saya pas sekolah dulu. Maka kalau tidak unlearn ini, maka hidup kita tidak lagi sejalan dengan status yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita, dengan keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan cuma-cuma itu. Maka proses unlearn dan relearn ini satu hal yang krusial. Dan sayangnya Bapak Ibu sekalian, di dalam teks yang kita baca tadi, kita diperlihatkan sebuah keadaan di mana seorang yang sangat religius, di mana seorang yang dikatakan sebagai pemimpin agama paling tinggi pada waktu itu, yaitu bernama Imam Besar Kayafas, dia tidak mau unlearn. Dan kita lihat sama-sama nanti tahapannya seperti apa, akibatnya apa, konsekuensinya apa. Imam Besar Kayafas ini Bapak Ibu sekalian, dia adalah seorang yang berasal dari kelompok Saduki. Jadi kelompok Saduki ini adalah orang-orang yang tidak percaya akan kedatangan sosok Mesias. Ya, tetapi meskipun dia nggak percaya, nggak seperti kelompok orang-orang Yahudi lainnya, dia tetap diangkat oleh pemerintah Romawi untuk jadi imam besar. Jadi pemimpin agama paling tinggi pada waktu itu, yang memang pengaruhnya luar biasa besar dalam kehidupan orang Yahudi. Dan dia menjabat 18 tahun. Kenapa saya highlight 18 tahun ini, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian? Karena 18 tahun ini adalah waktu yang panjang untuk seorang imam besar menjabat. Setelah masa Kayafas ini, pergantian imam besar itu cenderung lebih cepat. Ya bahkan nggak sampai 5 tahun sudah ganti. Nah Kayafas ini 18 tahun, nggak ganti-ganti. Dan ini para ahli mengatakan bahwa Kayafas ini sangat mahir berpolitik. Dia itu bekerja sama dengan penguasa kerajaan Romawi sehingga dia bisa mendapatkan dan mempertahankan posisinya dengan sangat lama. Sekedar informasi juga, Bapak Ibu, dia sebagai pemimpin agama tertinggi, dia pemegang otoritas religius orang-orang Yahudi pada waktu itu, dan tugas atau ekspektasi yang harus dilakukan dia adalah dia memimpin bangsa Israel itu untuk hidup setia kepada Tuhan. Dia mengajarkan bangsa Israel firman Tuhan. Dia membawa bangsa Israel lebih dekat kepada Tuhan. Bahkan dia tugasnya adalah memimpin bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi itu untuk mengenali Mesias, untuk mengenali Yesus Kristus yang sudah turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia itu,
Dan tugas imam besar, tugas dia adalah dia menuntun, mengarahkan orang Yahudi untuk percaya kepada Yesus. Tetapi kenyataannya dia tidak menjalankan tugasnya dengan sebagaimana mestinya. Bapak Ibu sekalian, kalau di negara kita ini sama seperti oknum polisi yang harusnya melindungi tapi justru membunuh. Ini sama seperti politisi yang harusnya bela rakyat tapi justru bikin sengsara. Ini sama seperti hamba Tuhan yang harusnya menggembalakan tapi melecehkan. Ini sama seperti dosen yang harusnya mengajar satu hal yang benar, karakter yang benar, tetapi justru mempertontonkan karakter yang tidak berintegritas. Ini sama seperti itu. Jadi imam besar Kayafas ini adalah orang yang seharusnya melakukan sesuatu, seharusnya memimpin orang-orang Yahudi ke arah yang benar, mengenal Mesias dan percaya kepada Yesus Kristus. Dia justru mengambil position yang sangat bertolak belakang. Baginya, Yesus itu bukanlah Mesias. Bagi dia, Yesus itu bukanlah penolong, bukanlah juru selamat, bukanlah pribadi yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi bagi imam besar Kayafas ini, Yesus adalah threat, ancaman yang ada yang bisa menghancurkan bangsa Yahudi dan khususnya dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, rekan-rekan, sebagai seorang pemimpin yang sangat mengandalkan Romawi, Kayafas ini punya ketakutan besar. Ketakutannya adalah kalau sampai terjadi kerusuhan massal. Karena itu dia takut supaya jangan sampai ada seseorang yang mengaku sebagai Mesias dan orang banyak mengikuti Mesias itu, akhirnya kemudian Romawi marah. Karena waktu itu masih dijajah oleh Romawi. Akhirnya Romawi marah, kemudian Romawi itu membuat orang Yahudi semakin menderita, dan yang jadi concern penting dalam diri Kayafas adalah jangan sampai jabatan saya dicabut. Jangan sampai kenyamanan yang diikuti yang saya dapatkan karena saya menjabat sebagai imam besar itu dicabut. Itulah sebabnya kemudian langkah yang diambil dengan persepsi yang salah tentang Yesus ini adalah langkah yang sama sekali bertolak belakang dengan apa yang seharusnya dia lakukan. Bapak Ibu, karena Kayafas melihat Yesus sebagai ancaman, maka dia bukan mendekati Yesus, mendatangi Yesus untuk belajar dari Yesus, tetapi dia justru datang kepada Yesus pelan-pelan, diam-diam, di malam hari, saat sepi, saat gak ada orang, Yesus ditangkap. Yesus ditangkap di malam itu bukan tanpa sengaja, Bapak Ibu. Dia khawatir, pengikut Yesus kan lumayan banyak juga. Dia khawatir kalau Yesus ditangkap di depan umum, itu akan memicu kerusuhan juga, karena pengikut Yesus cukup banyak pada waktu itu. Jadi rencana dia sederhana, tangkap Yesus pelan-pelan, pokoknya manipulasi persidangan, supaya Yesus itu dinyatakan bersalah, dan kemudian diumumkan bahwa Yesus itu menghujat Allah. Sehingga semakin banyak orang yang kemudian membenci Yesus dan mau menyingkirkan Yesus. Di tengah malam, di malam hari, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, Yesus itu ditangkap setelah Yesus berdoa di Getsemani. Yesus dibawa seperti seorang yang penjahat luar biasa. Kemudian dibawa ke rumah imam besar, di rumah persidangan itu. Di tengah gelap, saat orang lain banyak yang mungkin sedang tidur, Imam Kayafas bersama dengan 70 orang imam kepala lainnya menghakimi Yesus, mengadili Yesus, menghadirkan saksi palsu, dan seterusnya. Dan kemudian yang menarik, Bapak Ibu sekalian, ini dilakukan bukan untuk cari kebenaran. Ini dilakukan, motifnya itu bukan untuk tahu sebetulnya yang benar apa sih. Tapi ini dilakukan semata-mata tujuannya satu, menyingkirkan Yesus. Dan ketika kemudian di persidangan itu, Yesus itu diam. Yesus yang sudah digebuk-gebukin, itu diam. Dituduh-tuduh, itu diam. Yesus diam, dan itu sebabnya kemudian karena Yesus diam, Kayafas ini gelisah, Kayafas ini kemudian marah, dia kesal. Kenapa? Karena seharusnya Yesus ngomong. Kalau Yesus nggak ngomong, nggak bisa dihukum, karena dia nggak mengaku apapun. Jadi kemudian itulah sebabnya karena Yesus diam sepanjang proses peradilan, Kayafas ini semakin gusar, kesal, karena belum mendapatkan alasan yang bisa dipakai untuk menghukum Yesus. Itulah sebabnya kemudian, Bapak Ibu, kalau kita melihat apa kata Kayafas ini, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami,
apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak. Bapak Ibu sekalian perhatikan kata demi Allah yang hidup. Ini frasa ini itu mendesak Yesus karena itu menempatkan Yesus di bawah sebuah sumpah. Demi Allah yang hidup. Ngomong deh sekarang. Apakah kamu adalah anak Allah? Apakah kamu adalah Mesias? Bapak Ibu sekalian persoalannya adalah begini. Lagi-lagi Kayafas ini punya pemahaman yang keliru tentang arti Mesias, tentang arti anak Allah. Menurut dia, dua istilah ini merujuk kepada satu hal yang sama, yaitu keturunan dari Raja Daud yang kemudian akan bertahta, akan membebaskan bangsa Yahudi itu dari penjajahan, yang akan memerintah orang-orang Israel pada waktu itu, membebaskan mereka dan menjadikan mereka merdeka. Pikirannya masih salah tentang siapa itu Yesus. Dan kemudian itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, Yesus menjawab dengan jawaban yang sangat penting. Yesus mengatakan, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Bapak Ibu sekalian, lewat jawaban Yesus ini, Yesus itu memang secara sederhana mau mengatakan, iya Kayafas kamu ada benernya, tapi ada salahnya juga. Itu sebabnya Yesus nggak secara frontal, nggak secara langsung berkata iya. Tapi Yesus yang mengatakan, engkau telah mengatakannya. Tapi, ini hal yang penting Bapak Ibu. Ketika Yesus berkata tapi di sini Yesus sedang ingin menantang Kayafas itu untuk unlearn. Untuk melepaskan pemahamannya yang salah tentang siapa itu Yesus. Ketika Yesus mengatakan akan tetapi, ini Yesus sedang mau menunjukkan kepada Kayafas, iya kamu ada benarnya, tapi kamu ada salahnya. Yesus ingin mengoreksi pandangannya, dan Yesus mengatakan bahwa mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Yesus ingin mengoreksi, mungkin Kayafas berpikir bahwa Yesus adalah manusia biasa. Mungkin Kayafas berpikir bahwa dia adalah keturunan raja biasa. Tapi Yesus mau mengatakan bahwa aku adalah Tuhan. Aku adalah anak manusia yang duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Dan perkataan ini Bapak Ibu sekalian ingin menunjukkan bahwa Yesus itu punya kehormatan sebagai Tuhan. Yesus itu punya keistimewaan, punya otoritas tertinggi atas seluruh alam semesta. Dan posisinya tepat di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Dan ini ingin mengatakan bahwa dia sejajar. Dia adalah satu pribadi dari Allah Tritunggal itu. Yang dia adalah Allah semesta alam ini. Dan dia adalah Allah yang berotoritas atas dunia ini. Dan dia mau mengatakan itu kepada Kayafas. Dia mau mengoreksi, Yesus mau mengoreksi Kayafas yang berpikir Yesus adalah manusia biasa. Tapi Yesus kemudian mau mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah pribadi yang berotoritas atas alam semesta ini. Dan ketika kemudian Yesus mengatakan bahwa datang di atas awan-awan di langit, Yesus itu juga ingin mengatakan bahwa dirinya, Yesus Kristus itu one day akan datang untuk yang kedua kalinya. Untuk apa? Untuk menerima otoritas tertinggi, untuk menerapkan otoritasnya itu, untuk menghakimi dunia ini, untuk kemudian menyelamatkan, untuk membawa orang yang percaya kepada kehidupan yang kekal, dan kemudian untuk menghukum orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi Yesus itu mau menawarkan informasi baru, mau mengoreksi pandangan yang salah, mau menantang Kayafas untuk unlearn dan relearn. Untuk meninggalkan pemahaman yang salah tentang Yesus dan menerima pemahaman yang baru tentang Yesus, Bapak Ibu sekalian. Tetapi yang menjadi persoalan Bapak Ibu sekalian, Kayafas ini rasanya memang punya hati yang begitu keras. Sehingga kalau kita lihat memang seharusnya Kayafas itu menerima koreksi dari Yesus yang adalah Tuhan, yang adalah juru selamat, yang adalah Mesias, yang adalah pribadi yang bertahta atas alam semesta ini. Seharusnya Kayafas percaya kepada Yesus, dia mengoreksi pemahamannya tentang Yesus, dan kemudian seharusnya dia menjalankan tugasnya sebagai imam besar untuk membawa orang Yahudi mengenali dan percaya kepada Yesus. Tapi yang menjadi persoalan adalah respons Kayafas tidak seperti itu. Lagi-lagi seorang pemimpin agama yang sangat tinggi pada waktu itu posisinya, dia memilih untuk tidak unlearn.
Dia memilih untuk tidak melepaskan yang dia pahami yang salah itu. Dugaan saya Bapak Ibu sekalian mungkin karena unlearn itu too risky. Sangat beresiko, terlalu beresiko untuk seorang yang bernama Kayafas ini. Mungkin ini akan membuat dia berpikir bahwa kalau dia itu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, satu, jabatan dia pasti hilang. Dia pasti hidupnya jadi tidak enak. Dia pasti hidupnya jadi menderita. Bahkan mungkin kerajaan Romawi itu kemudian bertindak yang jahat kepada orang-orang Yahudi. Dia berpikir kayak itu risky, nggak bisa nih. Saya itu tidak mau berubah. Saya tidak mau unlearn. Kenapa? Karena pemahaman yang salah itu lebih nyaman, lebih menjanjikan menurut dia. Dan dia tidak menerima informasi yang baru dari Yesus. Bapak Ibu sekalian, sikap Kayafas ini mengajak saya untuk berpikir lebih lanjut bahwa kegagalan Kayafas ini bukan karena kurang pengetahuan, Bapak Ibu, teman-teman. Bukan karena kurang informasi. Tetapi kegagalan Kayafas untuk unlearn itu karena dia simply nggak mau. Dia nggak mau kehilangan, dia nggak mau melepaskan kekuasaannya. Dia nggak mau melepaskan kenyamanannya. Dia nggak mau melepaskan agenda politiknya. Sehingga pilihan hidupnya pun akhirnya salah, Bapak Ibu sekalian. Itulah sebabnya kemudian Kayafas memilih untuk mengoyakkan pakaiannya sebagai wujud bahwa dia itu sangat marah, dia itu sangat berduka cita, dia itu sangat kecewa atas jawaban Yesus itu, dan kemudian membunuh Yesus dan kemudian menghukum Yesus dengan hukuman mati di atas kayu salib. Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita renungkan sama-sama dari teks ini, dari kisah ini adalah sikap Kayafas ini. Bapak Ibu sekalian, kalau saya pikirkan dalam kehidupan saya sebagai orang Kristen, seringkali saya itu punya kekerasan hati seperti Kayafas ini. Informasi saya terima setiap minggu dari khotbah. Saya belajar tentang firman Tuhan. Saya ikut kelas katekisasi. Saya ikut kemudian komsel. Saya ikut kelompok kecil, ada sharing, ada doa sama-sama. Saya ikut perjalanan misi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, seringkali dari semua aktivitas itu kita dapat informasi banyak tentang Tuhan. Tetapi sayangnya memang informasi itu tidak sama dengan transformasi. Pengetahuan itu tidak otomatis membawa kita pada perubahan hidup. Yang menjadi persoalannya seringkali memang hati ini keras. Hati ini tidak mau berubah. Hati ini terlalu malas untuk berubah. Kenapa? Karena terlalu beresiko. Effortnya terlalu besar. Mungkin misalkan sebelumnya, kalau kita marah sama orang, kalau kita dendam sama orang, kita sudah dengar firman Tuhan, ampuni. Ampuni. Kita diingatkan lagi, ampuni. Kita dinasehati lagi oleh orang, menyimpan dendam gak ada gunanya. Itu menggerogoti kamu aja dari dalam. Kamu harus melepaskan pengampunan. Tetap gak mau. Terlalu berat, terlalu susah, dan mungkin terlalu gengsi. Padahal kita sudah ditantang oleh firman Tuhan, oleh teman seiman kita untuk unlearn dendam. Mungkin juga Bapak Ibu sekalian kadang-kadang di dalam, setidaknya di masa saya muda Bapak Ibu. Bapak Ibu saya tahu baca firman Tuhan itu penting dan harus dilakukan oleh seorang yang mengaku orang Kristen. Harus dilakukan oleh seorang yang mengaku sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Kita mungkin di mimbar gereja ini sudah mendengar baca firman Tuhan. Baca Alkitab. Alkitab penuntun kehidupan kita. Alkitab firman Allah. Kita harus belajar firman Tuhan, lebih kenal Tuhan supaya hidup kita lebih sejalan sama firman Tuhan. Tetapi dulu saya tetap malas. Tetap merasa bahwa effort bangun pagi atau membaca Alkitab sebelum tidur itu terlalu besar. Dan saya nggak mau berubah. Saya nggak mau unlearn kebiasaan lama yang tidak mempedulikan firman Tuhan itu dalam keseharian saya. Dan saya tidak mau relearn sesuatu padahal saya tahu itu betul. Bapak Ibu sekalian, seringkali di dalam kehidupan kita punya respons yang seperti itu. Akhirnya tidak heran maka kita tidak bertumbuh di dalam Tuhan.
Kita tidak bertumbuh secara holistik, kita tidak bertumbuh secara utuh. Kenapa? Karena ada saja area-area di dalam kehidupan kita yang kita jaga. Karena kita nggak mau unlearn. Suatu hari Bapak Ibu sekalian ketika saya selesai berkhotbah di gereja asal saya, waktu itu saya mendorong eh, jemaat untuk bekerja sesuai dengan nilai-nilai kekristenan di dalam pekerjaan mereka, untuk tidak flexing, untuk hidup dengan baik dan seterusnya. Kemudian ketika salaman, Bapak Ibu, biasakan kalau hamba Tuhan salaman, dengarnya terima kasih, terima kasih, terima kasih ya, terima kasih. Tapi kemudian hari itu ada satu pemudi yang datang menyalami saya, firman yang tadi mah nggak bisa diterapin di tempat kerja. Kata. Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita bisa kayak begitu. Mungkin saat mendengar khotbah saat ini, kita sudah pasang tembok tinggi-tinggi, karena menurut kita nggak relevan, nggak bisa, salah, sok tahu. Tapi Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus seperti apa yang Yesus sampaikan tadi ke Imam Kayafas, bahwa dia adalah anak Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa, dia punya otoritas, dia juru selamat kita, kasih setianya begitu berlimpah bagi kita. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Raja dalam hidup kita, lalu masakan kita mau terima surganya saja tapi kita tidak mau taat menuruti perintahnya? Masa kita jadi pribadi seseorang yang mau enaknya saja? Kita percaya bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita diselamatkan bukan karena tindakan kita, tapi karena kasih karunia Allah. Yes, amin tentang itu. Tapi masakan kita mau terima keselamatan itu saja, tapi kita nggak mau work out our salvation. Masakan kita mau terima enaknya saja, tapi kita nggak mau taatnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menjadi orang yang seperti Kayafas, tentu pasti kita tidak akan bertumbuh dengan baik dan kita tidak akan bertumbuh di seluruh area kehidupan kita, yang dimana Tuhan adalah Raja yang bertahta penuh, yang berkuasa penuh atas kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, sedikit sharing tentang apa yang kami lakukan di STT Amart Agung, Bapak Ibu. Kami dosen-dosen sangat concern sekali. Untuk apa? Untuk memastikan anak-anak muda yang dibentuk menjadi hamba Tuhan di level sarjana teologi, itu sungguh-sungguh punya hidup yang memang mencerminkan hamba Tuhan. Bukan cuma pemahaman, bukan cuma pengetahuan, karena semua itu tidak sama dengan transformasi. Karena semua itu tidak otomatis membawa perubahan. Itu sebabnya kami merancangkan Bapak Ibu sekalian, supaya apa? Supaya ada pembinaan mahasiswa yang sifatnya non-akademik, yang di luar kelas, untuk menyasar beberapa area yang sangat krusial menurut diskusi kami para dosen. Pertama, identitas seksual. Kami berharap sekali bahwa mahasiswa itu memahami identitas dirinya dengan baik sebagai pria atau wanita yang memang sebagaimana yang Tuhan ciptakan mereka. Kami mau supaya mereka itu tidak diatur oleh skrip masa lalu, dosa masa lalu, kesalahan masa lalu, trauma masa lalu. Supaya mereka bisa hidup menjadi seorang pria yang memimpin umat Tuhan dengan baik, sebagai wanita yang memimpin umat Tuhan dengan baik, sebagai keunikan gender mereka, dalam keunikan gender mereka. Juga kami ingin mengajarkan dalam sisi waktu. Tuhan tetap adalah Tuhan atas waktu kita. Dan mereka, mahasiswa, harus belajar untuk menggunakan waktu dengan baik. Kalau mungkin yang sebelumnya lebih sering menghabiskan waktu dengan game, maka harus di-unlearn kebiasaan itu dan lebih banyak untuk relearn sebuah kebiasaan yang baru. Relasi dan komunitas, ini juga persoalan seringkali terjadi. Mungkin ketemu senyum-senyum di asrama, gitu. Tapi ada yang ngegosip juga, ada yang ngomongin orang di belakang juga. Dan kalau orang Kristen bahkan hamba Tuhan seperti ini, mau jadi apa nanti kalau dia lulus? Jadi kami concern sekali supaya apa? Tuhan bertahta dalam kehidupan relasi mereka. Juga dengan integritas finansial, Tuhan juga harus bertahta atas kehidupan mereka, menggunakan finansial mereka, menggunakan uang mereka. Juga tentang etos pelayanan, juga tentang kepemimpinan.
Tujuannya sederhana Bapak Ibu sekalian, seperti apa yang kita renungkan hari ini, supaya proses unlearn itu terjadi untuk semua aspek kehidupan. Mulai dari seksualitas sampai kepada kepemimpinan. Karena Allah yang kita percaya, Mesias yang kita percaya, Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan atas semua area kehidupan kita. Bukan cuma salah satu. Dan lewat ini kami berharap sungguh-sungguh para mahasiswa bisa unlearn dan relearn sesuatu yang baru seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan mereka. Dan saya juga kagum sekali Bapak Ibu sekalian dengan orang-orang yang datang ke SCT Mart Agung untuk belajar. Ini yang saya mau ceritakan adalah mereka bukan yang ambil program untuk jadi hamba Tuhan, tapi mereka ambil program untuk bisa melayani dengan baik, melayani lebih efektif. Ini ada satu teman mahasiswa magister ministry, dia mengatakan saya juga ingin lebih bertanggung jawab. Ini kata ini menarik, lebih bertanggung jawab dalam pelayanan yang saya emban di Our Daily Bread. Dia mengatakan bahwa dia mau supaya pelayanannya lebih efektif, that's why dia belajar. Dan tentu dalam proses belajar pasti ada sesuatu yang harus di-unlearn. Ada sesuatu yang harus di-relearn. Ada seorang ibu, entrepreneur di area kitchenware, dia juga mengatakan di salah satu ketika ngobrol terkait dengan program yang dia ikuti, ada hal-hal yang memang tidak terjawab hanya dengan persekutuan di gereja dia. Ada hal-hal praktis yang memang kita bingung harus tanyanya ke siapa ketika kita di zona abu-abu. Dia sadar Bapak Ibu sekalian dalam dunia pekerjaan ada zona abu-abu. Nggak selalu putih hitam. Nggak selalu kita mudah mengambil keputusan etis. Ada abu-abu. Itulah sebabnya kemudian dia bingung. Dia harus ngapain. Sebab kayaknya pemahaman yang dia miliki sejauh itu tidak mencukupi. Atau mungkin sikap-sikap yang dia lakukan selama ini untuk membangun usahanya, itu harus di-unlearn. Supaya apa? Supaya dia bisa mengambil langkah yang benar di zona abu-abu. Bapak Ibu sekalian, ini adalah contoh-contoh orang-orang yang daripadanya saya belajar sekali betapa umat Tuhan, bukan cuma hamba Tuhan, tapi umat Tuhan secara umum juga punya kerinduan, punya hasrat yang begitu tinggi untuk belajar, untuk unlearn sesuatu yang udah gak bisa. Ini umat Tuhan, orang Kristen, saya gak bisa begini lagi. Dan dia relearn. Dia belajar sesuatu yang baru sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin kita renungkan baik-baik dalam kehidupan kita adalah begini. Jika kita percaya bahwa Yesus adalah Mesias, kalau kita percaya dia adalah juru selamat kita, kalau kita percaya bahwa dia adalah Tuhan, Raja atas hidup kita, maka kita harus belajar untuk terus unlearn kalau kita mendapati ada sesuatu yang gak benar di dalam diri kita. Kita harus belajar unlearn kebiasaan-kebiasaan yang kita sesungguhnya di dalam hati kita yang terdalam kita tahu, kita sense ada yang gak benar. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sungguh-sungguh yakin Tuhan itu adalah Tuhan atas hidup kita, penyelamat hidup kita, maka untuk bertumbuh kita perlu unlearn dan relearn. Dan tentu hal ini gak mudah Bapak Ibu. Tentu hal ini gak mudah. Ini proses kita seumur hidup. Ini proses yang jangka panjang. Bahkan nanti kita akan sempurna nanti di dunia, di langit dan bumi yang baru. Tapi Bapak Ibu sekalian, saya berharap mungkin lewat perenungan singkat kita pada siang hari ini. Setidaknya Bapak Ibu, kalau mungkin sepanjang mendengar firman Tuhan ini, Tuhan, Roh Kudus Tuhan itu mengingatkan kita aspek-aspek tertentu, kebiasaan-kebiasaan tertentu, pola-pola pikir tertentu, ucapan-ucapan tertentu, cara melayani tertentu yang Tuhan ingetin. Ingat gak? Aku udah ingetin kamu lewat firman Tuhan yang lalu. Mungkin Tuhan ingetin kita lewat, ingat gak? Rekan pelayananmu itu udah ingetin kamu loh. Ingat gak? Istri kamu udah tegur kamu dalam hal ini. Ingat gak? Anakmu itu sudah pernah protes kamu melakukan. Mungkin Bapak Ibu, kalau Roh Kudus Tuhan mengingatkan kita
di pagi hari ini. Mungkin itu momen di mana Tuhan mau mengajak kita lagi. Yuk, kita unlearn, kita relearn. Dan tentu anugerah Tuhan akan terus tersedia bagi kita. Hanya dengan kita sungguh-sungguh membuka diri, rela tunduk, rela taat, maka kita bisa bertumbuh. Sebab lewat kerendahan hati mau belajar, lewat ketaatan, lewat ketundukan kita kepada Tuhan. Hanya dengan itulah kita mau unlearn sesuatu dalam hidup kita. Sebab kita sadar bahwa Tuhan atas hidup saya bukan saya lagi, tapi Yesus Kristus yang adalah Mesias. Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan terima kasih karena kami diingatkan kembali bahwa Engkau adalah, Yesus Kristus adalah Mesias. Yesus Kristus adalah Juru Selamat, Tuhan, Raja atas hidup kami. Tuhan tolong kami ya Tuhan, sebagai umat-Mu. Kami sadar betul hati kami terkadang keras, bahkan mungkin sering keras ketika diingatkan oleh firman Tuhan. Tuhan kami mohon Roh Kudus-Mu melembutkan hati kami. Boleh menolong kami untuk boleh melakukan sesuatu yang seharusnya kami lakukan. Boleh menolong kami untuk unlearn sesuatu, supaya kami boleh belajar sesuatu yang baru, yang menyenangkan hati Tuhan, yang lebih sejalan dengan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami, agar kami boleh sungguh belajar di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan, untuk semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.